baik, saya lanjutkan. Izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang penerapan pembelajaran budaya yang positif. Adapun konsep inti dari budaya positif itu antara lain yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, serta segitiga restitusi. Lanjut langsung ke yang pertama nih Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Nah, sebenarnya dalam perubahan paradigma belajar baru, sebenarnya Bapak Ibu sudah beralih dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Dalam perubahan itu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah tidak asing nih dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian siswa belajar itu sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan belajar anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perbedaan dari kurikulum yang sebelumnya, kenapa kita sebut paradigma baru? Salah satunya ada pada kata profil pelajar Pancasila. Kalau K13 itu kan ada KI, KD. Kemudian ada sikap sosial. Kalau di paradigma baru, bagaimana kita membentuk karakter siswa, yaitu memiliki profil pelajar Pancasila, antara lain beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini secara umum Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Kita lanjut langsung ke ini. Kita sebelum lanjut lagi ke materi sebelumnya, saya ingin Bapak Ibu mencari pasangan masing-masing berhadap-hadapan. Kita berapa orang? Nah, mungkin ganjil ya. Berhadapan harus menemukan pasangan. Jadi ada yang jadi si A, ada yang jadi si B. Sudah? Jika Bapak Ibu sudah menemukan pasangan masing-masing, Bapak Ibu coba yang jadi si A, tentukan siapa yang mau jadi si A. Ayo, pasangan pertama siapa? Ganjil, berarti satu orang tidak bermain, tapi boleh mendokumentasikan saja. Kita bisa bantu foto-foto saja ya, Mas. Sudah dapat A? Sudah A. Nah, yang A seperti ada di bacaan di depan, cobalah buka tangan Anda. Anda adalah A. Jadi yang merasa menjadi A, silakan kepalkan kedua tangan sekeras-keras mungkin. Yang jadi A. Bergantikan Pak Boyum sini, Pak Boyum kalau ini, karena akan membuka. Ada dua tangan. Dua tangan. Dikepal sekuat-kuatnya, nggih? Nah, Bapak Ibu mengepal yang jadi A ya. Bapak Ibu mengepalkan tangan sekuat-kuatnya seolah-olah ada sesuatu yang Bapak Ibu berharga di dalam tangannya Bapak Ibu. Siapa A ini dua-duanya mengepal? Ya, yang A mengepal dengan sekuat tenaga. Siapa yang jadi B? Yang B mengupayakan segala cara, entah dikritikin temennya, entah dirayu dengan kata-kata, untuk sampai dia mau membuka kepala tangannya. Silakan dicoba. Mau ketahui lemahnya dulu, nggak saya. Intinya bagaimana si B ini mengupayakan membuka kepala tangan si A dengan berbagai cara. Jangan main fisik ya. Ayo silakan Bapak Ibu dimulai yang jadi B. Yang jadi B yang membuka. Ibu jangan ikut mengepal, itu membuka kepala tangan si A. Titik boleh, paksa buka tangannya boleh. Mau nggak dia? Tolong juga boleh tidak? Pak, minta tolong.
Nah, Pak Eka berhasil membuka ya. Oke. Kenapa Bapak Ibu diajak permainan membuka menutup? Sebenarnya kontrolnya ada di siapa? Di A atau di B? Di B. Siapa yang menjawab di B? Kontrolnya. Bu Pita, alasannya apa? Harus bisa menyampaikan alasannya. Kenapa kontrolnya ada di Bu? Kenapa bukan di Pak Henry kontrol? Ibu jawab B. Pak Koyum jawab apa? Kontrolnya di A atau B? Jawab di B. Di B. Yang di B siapa? Oke, jawaban yang benar, kontrol itu ada di A. Ya, jadi seberapa kuat pun si B mau sampai dicolok, mau sampai dia apa? Kalau si B tidak, si A tidak ingin membuka, dia akan mempertahankan tangannya itu. Itu prinsip dasarnya. Benar atau tidak? Oh, karena kan tadi Bapak Ibu membayangkan sesuatu yang digenggam. Nah, tapi Muharrum tadi saya lihat menyerahkan, membuka. Tapi kan itu keinginan yang Muharrum. Kontrolnya, ya karena Pak Koyum ingin mengalah. Saya ingin buka kok, tak apa-apa. Putri, saya ingin bertahan. Berarti kontrolnya adalah ada pada si A. Jadi siapa yang memegang kontrol di sini adalah si A. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya tadi ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Itu kan balik ke diri kita sendiri. Kontrol itu ada di diri kita, jadi si A. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda dengan keras? Gitu misalkan, apa alasannya menutup? Bisa saja Pak Koyum, saya emang nggak pengen bertahan aja, saya kasih mungkin dirayu sama Pak Eka gitu kan. Kalau Putri, saya nggak mau, orang ini berharga sekali keinginan saya untuk bertahan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol tadi sudah. Jadi jawabannya adalah si. Balik kita kaitkan dengan pembelajaran itu apa? Anak-anak di sekolah mau Bapak Ibu apakan juga. Kalau kontrol dirinya tidak mau, apakah bisa kita rubah? Contoh, duduk, jangan berkeliaran di kelas kan gitu yang Bapak Ibu sering temukan itu. Anaknya bisa belum lewat 1 menit dah bangun lagi dari karena kontrol dirinya, dia tidak ingin melakukan perintah dari Bapak Ibu. Dia yang memegang kontrol. Jadi kita harus memahami siapa yang memegang kontrol. Kontrol itu ada di diri si anak, jadi dia melakukan semua yang dia mau berdasarkan keinginan dirinya. Nah, jika pun dia mau, itu atas dasar ketakutan. Kalau misalkan kontrol itu bersifat hukuman. Nah, kalau kamu jalan-jalan, nanti Bapak hukum. Ada penyebab yang membuat dia merasa takut sehingga ada unsur lain yang mempengaruhi. Contoh, Bu Wayang menggelitik tadi, Bu Kri, kan ada kontrol, ada pengaruh lain yang menyebabkan kemungkinan Putri akan membuka dengan terpaksa, gitu maksudnya. Jadi kontrol kepala itu adalah membuktikan bagaimana kita mampu untuk mengontrol diri dan juga menerima pengaruh dari luar. Nah, seperti ini. Nah, masih kita punya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita merasa, Bapak Ibu lihat gambarnya seperti gambar apa? Mainan kan, yang ada kunci. Kalau diputar-putar kita bisa gerak sendiri. Apakah kita melihat anak-anak kita seperti itu? Apakah kita posisinya adalah yang di belakang ini? Bapak Ibu yang di belakang sedang mengontrol anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Jadi menurut teori kontrol itu yang masih salah, yang miskonsepsi, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita membuat mereka merasa bersalah, kita berpikir bahwa pasti karakternya akan berubah setiap salah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita kasih tahu kamu salah ya, kamu tuh kalau ini kita banyak kan ngomong, kita berpikir pasti efektif nih, anaknya pasti bakal nurut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang paling sebenarnya masih menjadi permasalahan kita. Kita merasa karena kita orang dewasa dengan anak-anak, jadi kita berhak untuk menentukan, mengontrol. Jadi Bapak Ibu punya anak di rumah, jadi yang punya kontrol siapa? Saya kan sebagai orang dewasa. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita paksakan kepada anak-anak.
dia punya naluri sendiri, dia punya keinginan. Jadi itu harus bersinergi Bapak Ibu. Ini yang masih miskonsepsi. Yang dimaksud teori stimulus respon itu ada teori stimulus respon beranjak menjadi teori kontrol. Perbedaannya adalah yang pertama, kalau stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Gini Bapak Ibu memandang semua orang punya kebutuhan yang sama, anak-anak. Kemudian kalau teori kontrol kita percaya bahwa kebutuhan kita berbeda. Saya sama Pak Eka tidak mungkin punya kebutuhan yang sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya Bapak Ibu sering lihat anak-anak yang satu disuruh nulis, yang satu menggambar. Dia punya pemikiran dia yang berbeda, cara dia melihat situasi juga bisa berbeda. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kita sering gitu kan anak-anak ya, apa yang kita inginkan kita paksakan kadang-kadang yang kita mungkin tidak tahu apakah itu memang mereka menyetujui atau tidak, sering kita paksakan. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini sangat-sangat besar perbedaannya. Bapak Ibu setuju atau tidak kira-kira dengan teori stimulus respon atau teori kontrol? Menurut Bapak Ibu, yang mana yang masih sering kita lakukan? Stimulus respon ya, karena stimulus itu ada stimulus, ada respon, ada penyebab, ada akibat. Ketika anak salah, kita cenderung menganggap yang ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya nanti saya jadi juga pada. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bedanya teori kontrol selalu menganggap setiap anak yang salah pantas. Kalau teori kontrol ini sangat menekankan bahwa apapun kesalahan siswa, dia pasti punya alasan. Gitu. Jadi kita suruh gali dulu alasannya apa yang dia maksudkan sehingga dia berbuat salah. Kalau stimulus respon tidak ada. Jadi kalau dia salah, berbuat buruk dan salah, tidak ingin menanyakan alasan lagi. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya inilah yang akan dibangun kepada anak-anak. Jadi supaya dia bisa mengontrol dirinya. Bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan nasihat kepada mereka, tapi tanpa kita memaksakan. Jadi timbul dari dirinya sendiri kesadaran. Jadi kita akan beranjak dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini yang masih diupayakan ya Bapak Ibu, walaupun dalam prosesnya pasti tidak mudah. Kita akan berubah dari paradigma kita stimulus respon kemudian menjadi teori kontrol, itu pasti butuh waktu untuk menyesuaikan. Nah kalau ini adalah bagian disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Jadi beliau percaya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu salah satu tadi teori kontrol. Kemudian kedua, semua perilaku pasti punya tujuan, nggak mungkin tidak. Kemudian model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau kata lainnya setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Ini penjelasannya semua saya bahas satu persatu. Makna disiplin positif. Disiplin kita sering dengar anak-anak yang bilang kelasnya apa disiplin. Jadi ada disiplin waktu. Sebenarnya disiplin itu arti katanya adalah kalau dari bahasa Latin itu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini sejarah kata-kata ini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak Ibu setuju ya? Kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti padu padan katanya patuh. Padahal asli kata disiplin itu adalah belajar. Tetapi kita memakai itu, kalau sudah disiplin berarti kamu patuh.
yang bergeser maknanya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi saya dapat simpulkan, disiplin positif itu apa? Adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu yang punya tugas, saya mau disiplin, saya mau tepat waktu bangun sejak pagi jam 5. Siapa yang pegang kontrol? Diri kita sendiri. Jadi bukan karena saya mau bangun pagi jam 6 karena saya takut dihukum nanti di sekolah. Bukan itu, seharusnya itu berasal dari diri kita sendiri. Makanya inilah yang dimaksud dengan menumbuhkan disiplin positif, yang saya rasa masih sangat sulit untuk, bahkan diri kita sendiri sulit ya Bapak Ibu, secara jujur kita akui menumbuhkan disiplin. Mungkin Bapak Ibu punya jadwal, ada di sini yang punya jadwal kegiatan yang memang rutin untuk dilakukan. Bisa nggak kita komit disiplin? Kira-kira masuk jam berapa, bangun tidur jam berapa, kemudian melakukan aktivitas jam berapa. Pasti kita ada kalanya merasa saya melakukan ini, jadi keluar dari disiplin. Itu kan kontrolnya diri kita. Mau orang lain gimana, kecuali Bapak Ibu punya ketakutan, saya takut kena hukuman atau saya takut ada hal-hal yang di luar yang tidak bisa saya kontrol, jadi saya harus disiplin. Akhirnya nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin itu sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Kenapa Bapak Ibu kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan? Karena di sini setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Ini menurut Dian Bosen 1998 ya, terkait dengan motivasi. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Memang itu yang sekarang pemerintah kita sedang galakkan, adalah bagaimana membangun nilai-nilai kebajikan yang bernamakan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang ingin sharing pendapat sama Bapak Ibu nih, apa perbedaan antara kita masuk keyakinan kelas, peraturan dan keyakinan kelas? Kalau di depan kan temboran, kalau peraturan bersifat konkret, kalau keyakinan bersifat universal. Dia tanya, kalau ada peraturan misalkan di jalan raya Bapak Ibu wajib menggunakan helm, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Dari peraturan wajib menggunakan helm, nilai kebajikannya apa sih yang dituju? Kenapa wajib menggunakan helm? Keselamatan, betul. Berarti nilai kewajiban, keyakinan yang kita yakini, kalau saya pakai helm, saya akan selamat. Nah, nilai kebajikan, keyakinan itu adalah keselamatannya. Oke, sekarang saya punya ini contoh peraturan sebelah sini, keyakinan sebelah sini. Bisa Bapak Ibu lihat nih, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak sudah memiliki buku, keyakinan kelas yang Bapak Ibu bisa buat adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya menghormati orang lain. Nah, inilah yang sebenarnya Bapak Ibu bisa buat di kelas Bapak Ibu dengan mengajak siswa. Jadi Bapak Ibu bisa ajak siswa diskusi, anak-anak apa yang anak-anak mau di kelas, peraturan apa? Seperti kemarin di kelasnya Pak Adek ya, nggak boleh ngejek teman gitu dia bilang. Dia harus ada peraturan nggak boleh mengejek teman. Nah, tidak boleh mengejek teman, nilai kebajikannya itu apa? Menghormati masuk. Berarti bisa kita buat keyakinan kelas menghormati. Kita yakin untuk saling menghormati. Selanjutnya kita lanjut teori motivasi perilaku manusia. Ini banyak Bapak Ibu nih, tapi ini sebenarnya yang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, saya ingin bertanya dengan Bapak, jika Bapak Ibu datang ke sekolah, saya mau datang ke sekolah sebelum jam 7.15, apakah itu motivasinya Bapak Ibu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3?
datang ke sekolah tepat waktu? Apakah karena nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kalau saya nomor 1. Nomor 1. Secara umum kita pasti menjawab nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, saya datang pagi supaya nggak melanggar aturan. Supaya kan aturan sekolahnya 7.15 dari sekolah. Saya datang pagi motivasinya yang nomor 1. Tapi yang benar seharusnya Bapak Ibu punya motivasi nomor berapa? Nomor 3 ya. Jadi mau ada hukuman, nggak ada yang lihat, nggak peduli Bapak Ibu ada aturan apa saja, Bapak Ibu punya komitmen dari diri sendiri dengan menghargai diri sendiri. Saya guru, saya mencontohkan ke siswa saya. Nah, Bapak Ibu punya menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kan kalau Ibu datang pagi terus komitmen dengan waktu, Ibu disiplin kan? Jadi di sini motivasinya sudah internal. Kalau yang nomor 1 dan 2, Bapak Ibu masih motivasi eksternal. Jujur saja, kalau ada workshop, saya kirim Bapak Ibu. Ya, Pak Kadek ikut workshop. Motivasi mana yang Pak Kadek miliki untuk datang ke workshop itu? 1, 2, 3. Tiga-tiganya. Kita jujur aja, kan kita introspeksi. Lebih cenderung yang mana? Kalau Pak Eka 2, ya karena dapat imbalan, lumayan uang transport masuk gitu ya. Lumayan dapat ilmu. Imbalan kan ilmu ya? Oh enggak, nomor 3. Gimana Pak ada 3-3-nya? Kalau Pak Koyum 3-3-nya. Ada 3 motivasi dalam diri. Tidak menutup kemungkinan lebih dari 1 motivasi. Tapi yang perlu kita usahakan adalah yang nomor 3. Kalau Pak ada nomor 2 masih ya. Kalau saya masih nomor 1. Kalau saya nggak datang nanti dipanggil gitu. Masih di sana biasanya kok udah workshop keluar dulu sama saya keluar. Kalau saya nggak datang nanti mengudara ya kan gitu. Biasanya motivasi itu kalau sudah bentuknya eksternal, maksimal atau tidak kita melaksanakannya? Tidak ya. Apapun itu, kecuali mungkin ada imbalan yang sangat besar jadi menggebu-gebu maksimal 100% ya. Tapi yang terbaik itu adalah menghargai diri sendiri. Dengan saya datang, saya dapat ilmu, saya jadi tahu ya itu berguna buat diri saya. Mungkin kita masih mengupayakan diri untuk bisa punya motivasi, selalu memiliki motivasi internal itu tujuannya ya. Jadi punya motivasi dari dalam diri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita sudah merdeka? Belum kan? Kalau saya sendiri belum, karena masih kemalasan terkadang membelenggu saya belum bisa memerintah diri saya untuk disiplin. Masih kadang sudah dapat lain gitu, suka memotivasinya sulit untuk diri saya sendiri. Bagaimana dengan Bapak Ibu sudah mampu memerdekakan diri sendiri? Belum ya, belum 100% ya. Masih kita kadang-kadang terjajah dengan rasa malas, dengan hal-hal lain, kebosanan segala macam yang mempengaruhi, ya itu normal. Tetapi kita tetap harus mengupayakan diri untuk yang terbaik, motivasi internalnya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok penghargaan sama hukuman Bapak Ibu? Apa kira-kira maksudnya? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi sama enggak? Hukuman, penghargaan kan sama-sama memerintah, membujuk. Kalau penghargaan kan membujuk, memotivasi dari luar supaya Bapak Ibu anaknya dari misalkan, ayo cuci piring, Ibu kasih uang jajan 50.000. Anaknya tuh sebenarnya nggak mau. Apakah berbeda dengan hukuman kalau kamu tidak cuci piring, Ibu nggak kasih pegang HP? Sama atau tidak? Sama. Jadi kita kadang-kadang rancu dengan kata hukuman, penghargaan. Itu sama sebenarnya Bapak Ibu. Sama-sama tidak dilakukan atas dasar keinginan orang tersebut, tapi ada cara-cara yang kita paksakan, entah itu perintah, entah itu bujukan, rayuan, iming-iming gitu. Kalau sama anak kan gitu, nggak mau cuci piring, Ibu makan HP-nya, mau akhirnya dia. Kalau kamu mau cuci piring, Ibu kasih uang jajan lebih. Kita sama. Kita tidak membuat mereka berdasarkan dari keinginannya.
Ibu coba nih, kita coba mendiskusikan apakah dari tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang punya post-it Bapak Ibu tinggal langsung tulis di post-it yang bagikan. Nanti saya akan langsung silakan Bapak Ibu tulis nama ya di sana. Setelah itu Bapak Ibu boleh nempel ini apakah ini hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman tulis di sini, taruh di sini kertasnya Bapak Ibu. Hukuman ini boleh. Nanti kertasnya lebih dari satu. Oh, dua. Ya ini banyak. Tulis nama aja. Ya. Namanya. Tulis namanya Pak Puyung. Isi hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, terus boleh dikasih itu. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Silakan tentukan menurut Bapak Ibu. Menurut pandangan Bapak Ibu, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Pendapat pribadi boleh, bebas. Menurut saya hukuman dan konsekuensi. Bisa rasanya. Oh enggak, pilih aja, nanti alasannya sampaikan aja. Hukuman gitu aja tulis. Kalau menurut nomor satu, menurut saya nomor satu hukuman, tulis aja hukuman gitu, tempel di sini. Nomor dua, laki mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Disuruh mengelilingi lapangan basket, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Makanya kertasnya banyak. Tulis hukuman. Ya, pilih salah satu, apa hukuman atau konsekuensi. Pilih aja hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Kalau sudah boleh ditempel. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Sudah semua. Terhadap sekolah itu hukuman. Siapa yang menjawab hukuman? Siapa yang menjawab hukuman? Nanti kami ganti. Oke. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas membayar dari kalimat konsekuensi. Nomor 1, 2, 3, 4. Konsekuensi ini tidak boleh diintek. Konsekuensi. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Semua konsekuensi berarti benar Bapak Ibu. Sudah bisa membedakan berarti ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kita lihat ada nggak yang jawab hukuman? Hukuman, konsekuensi. Konsekuensi nomor 5, nomor 7, nomor 5. Hampir semua benar ya, hanya satu yang dijawab hukuman. Jadi untuk membedakannya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Jadi itu kita memberikan konsekuensi. Kemudian yang nomor 6, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian
hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Ada, Pak Kadek. Putri juga konsekuensi. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Siapa yang benar? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sekarang penjelasannya. Kenapa kita kategorikan hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak isi kata menyakitkan. Paham Bapak Ibu? Apa beda hukuman dan keyakinan? Keyakinan, konsekuensi. Kalau hukuman ada kata menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik, hati yang dalam jangka waktu lama. Kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Kan beda sama sakit. Beda nggak? Tidak nyaman dengan sakit, sakit hati, sakit fisik. Disuruh push up sampai dia kesakitan, sakit. Tapi kalau tidak nyaman, bisa. Contoh yang mana tadi konsekuensi? Yang nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat seminggu. Lapangan basket kan kecil, larinya singkat, tapi dia tidak nyaman melakukan itu, capek, tapi tidak sampai dia sakit. Itu perbedaannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau di hukuman berupa paksaan, kalau di konsekuensi stimulus dengan tanggapan, stimulus respon, masih di sana, belum teori kontrol. Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, betul atau tidak? Ini fakta yang tidak bisa kita tutupi. Anak-anak takut kan kalau dihukum? Apa yang terjadi ketika dia tahu bahwa dia akan dihukum? Menyembunyikan kesalahan dengan berbagai cara, berbohong, justru akan menambah kesalahan-kesalahan yang lain. Karena kita memberikan hukuman. Saya percaya hal tersebut karena anak saya di rumah. Kalau saya keras, dia udah tahu kalau hukumannya itu pasti bakal keras, sehingga dia memilih jalan berbohong. Semakin saya keras menghukum, semakin dia akan sering berbohong. Karena dia takut, udah punya rasa trauma, saya nggak mau berbohong, saya akan berbohong dengan berbagai cara. Begitu juga murid-murid kita. Tetapi kalau kita masih memberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia tahu dia salah, tapi dia akan, saya terima konsekuensi, saya akan diberikan konsekuensi begini kalau saya melanggar. Jadi bukan menyembunyikan, tapi dia berusaha menerima. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau kita berikan hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Contoh, anak yang bermain di dalam kelas, Bapak Ibu pilih hukuman atau konsekuensi? Kalau yang sudah pernah dilakukan Bapak Ibu, kalau hukuman gimana contohnya? Misalnya bermain di kelas, dah kamu berdiri di depan, kaki angkat 1, tangan angkat 1. Nah, sekarang saya lempar ke Bapak Ibu. Kalau berdiri di depan selama berapa menit? Tergantung sekarang. Berdiri di depan sampai jam pulang. Jadi patung udah sampai jam pulang. Berapa menit tuh? Cuman. Kalau cuma ke depan sebentar, cuma kita kamu nggak boleh lagi duduk lagi. Apakah itu menyakitkan? Enggak. Tidak nyaman pasti. Gitu kan? Tergantung waktu durasinya. Jadi seharian sampai pulang kita dikasih duduk, yang pasti hukuman jatuhnya. Keras atau tidaknya sebenarnya kalau menurut saya konsekuensi itu kalau murid ribut di kelas, nah terus dia buat masalah, ketimbang kita memberikan hukuman, konsekuensinya adalah seperti yang saya contohkan, kamu nggak bisa istirahat di jam istirahat, kamu duduk aja di kelas, kan udah main tadi di kelas, berikan kata seperti itu konsekuensi kan, dia tidak nyaman, pasti nggak suka ya, saya disuruh nggak istirahat, padahal teman saya bisa istirahat, jadi dia akan berpikir, oh kesalahan saya tadi karena ribut,
Mudah-mudahan dengan itu dia akan berpikir kalau jam pelajaran tidak boleh ribut. Itu kan harapannya, tidak sampai menyakiti dia gitu. Artinya anak-anak tidak merasa benar-benar tersakiti secara fisik, terutama kan hukuman banyak kaitannya secara fisik, menjewer, ya kan, Bapak Ibu menendang, suruh ngangkat kaki, suruh push up sampai berkali-kali gitu kan. Atau yang PJOK mungkin Pak Hendrik bisa sharing kalau hukuman yang paling berat Pak Hendrik pernah kasih apa? Cuma lari. Lari berapa kali? Lari 3 kali. Lari 3 kali. Lapangannya luas nggak? Nah, itu pasti konsekuensi berarti tidak menyebabkan dia mengalami hal-hal yang menyakitkan. Jadi masih kita antara hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu yang mana yang lebih baik? Konsekuensi. Tapi kita terkadang menyamakan hukuman dengan konsekuensi. Kamu hukumannya konsekuensinya gini. Makanya ada keyakinan kelas ketika dilanggar ada konsekuensi. Misal dia ngambil barang temannya, ganggu teman, konsekuensinya apa? Nanti jam istirahat kamu rapikan semua meja temanmu. Itu kan konsekuensi, dia hanya merapikan. Jadi dia tidak nyaman, dia kehilangan hak bermainnya, jadi dia merapikan meja temannya. Itu masih konsekuensi. ketimbang ketika dia ganggu teman, bapak langsung datang jewer. Kamu nakal, jewer. Kamu pernah tidak nurut sama Pak Guru. Lari lah kamu di lapangan panas-panasan sampai dia hampir pingsan gitu misalnya. Itu hukuman. Oke. Lanjut Bapak Ibu, ini bisa dibantu Pak? Dikatakan bahwa kita punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ini bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu kompleks ya, bisa kebutuhan bersifat fisiologis atau bisa kebutuhan biologis. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima paling atas. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang mau tanya Bapak Ibu, di kelas ada nggak anak-anak dari murid-muridnya yang suka sekali dengan Bapak Ibu cari perhatian? Ada. Ada, pasti ya. Karena mungkin kebutuhan dasarnya adalah akan kasih sayang. Kita kan tidak tahu bagaimana dia di rumah. Bisa nggak kita melihat kadang-kadang anak ini kok mepet terus, pokoknya dia pengen kita perhatian sama dia, pengen dikasih sayang gitu. Kalau dia kita sapa dengan baik, dengan lembut, dia senang. Pasti ada nih Bapak Ibu. Ketika kita menemukan anak-anak yang seperti itu, mungkin kita berpikir bahwa oh, kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diterima, dia ingin mendapatkan perhatian. Kemudian ada penguasaan. Nah yang ini yang saya sering temui di anak-anak. Setelah saya baca ini saya berpikir, oh ternyata murid saya banyak sekali yang memiliki kebutuhan dasar itu sebagai di penguasaan. Jadi kalau kebutuhan dasar ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ada nggak di kelas murid Bapak Ibu yang dikit-dikit, saya Bu, dikit-dikit, saya aja Bu, saya aja Pak. Dia ingin diakui bahwa dia mampu, dia bisa. Pasti. Kadang-kadang di belakang nggak disuruh ngapa-ngapain, tahu-tahu ngomong dia ke depan atau dia mengambil tindakan tanpa kita suruh. Karena dia ingin memperlihatkan bahwa saya loh mampu, saya ingin dihargai oleh teman-teman saya. Istilah kalau sekarang saya ingin populer di kelas, penguasaan. Jadi dia ingin merasa hebat. Ketika Bapak Ibu di kelas punya anak tipe pengganggu, misal temennya nulis diganggu, temennya belajar diganggu, pokoknya dia dari perhatian. Ini Bapak Ibu harus pikir kebutuhan yang mana yang sebenarnya dia butuh. Ini sebenarnya yang dia ingin miliki. Apakah kebebasan? Nah kalau ini, kalau udah tipe anak-anaknya di kelas bosen, ibu ceramah ngasih kuis dia bosen, dia ini butuh pilihan.
Pernah ngajar seperti itu, rasanya udah menarik, sudah nyanyi sudah, tapi ekspresinya nggak tertarik sama sekali. Dia butuh pilihan Bapak Ibu, dia saya bosan, antara tidak suka sama pelajaran yang diberikan. Ini dia kebebasan. Jadi dia butuh memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi menginginkan banyak pilihan, pengen coba ini, pengen coba itu, bosan, cepat bosan. Jadi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu adalah kebebasan. Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Nah kalau ini kayaknya Bapak Ibu bisa lihat sendiri pengertiannya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Siswa di kelas ada seperti itu? Banyak ya. Jadi dia masih konsepnya bermain, pengen main aja. Padahal kita sudah ayo serius fokus tugas kelompok, masih dia fokusnya main. Dia kebutuhan dasarnya masih belum terpenuhi, jadi kesenangan. Jadi bagaimana menurut teori ini? Jadi bagaimana kita menilai bahwa setiap anak yang membuat kesalahan di kelas ada alasan, ada kebutuhan tertentu yang mungkin belum terpenuhi dari dirinya. Jadi kebutuhan dasar ini kita kenali dulu, kita identifikasi dulu anak kita. Kalau dia mengganggu, oh dia ternyata sedang cari perhatian, ini butuh kasih sayang. Gimana treatment kita kepada anak itu? Kita beritahu seperti apa caranya supaya dia tidak ganggu teman, berikan perhatian yang lebih. Yang terakhir itu posisi kontrol restitusi. Kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah yang ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Kalau saya simpulkan, restitusi itu ini hukuman, ini konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Kalau di hukuman menyakitkan, membuat anak merasa malu dan sebagainya. Kalau konsekuensi, anak tetap tidak nyaman, tapi dia berusaha kan. Nah kalau di restitusi beda. Jadi mereka yang menemukan sendiri solusinya. Mereka memperbaiki kesalahan mereka atas kesadaran dari diri mereka sendiri. Jadi tidak akan ada hukuman, tidak akan ada konsekuensi di restitusi. Ya, coba kita lihat 5 posisi kontrol yang ingin mengajak Bapak Ibu diskusi. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Kira-kira Bapak Ibu merasa sekarang posisi kontrol Bapak Ibu di kelas sebagai yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Atau saya jelaskan dulu penghukum itu seperti apa? Pemantau. Pak Uyo selalu semuanya gitu ya. Kita mulai dari penghukum ya. Kalau penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum, Bapak Ibu, intonasi suara biasanya selalu keras, tidak mau tahu alasannya. Misal anak berkelahi, langsung kita berikan hukuman tanpa bertanya penyebabnya apa, kenapa sampai kamu berkelahi. Langsung memang dia dipernaik, yaudah gunanya dihukum, lari langsung seperti itu. Itu penghukum. Kontrol Bapak Ibu masih ada sebagai penghukum kalau seperti itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah kalau ini saya sendiri seperti ini, membuat rasa bersalah. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Pernah ngomong seperti ini sama anak, Bapak kecewa loh sama kamu, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Ibu merasa sedih, kenapa kamu melakukan kesalahan yang menyebabkan orang lain begini? Pernah atau tidak Bapak Ibu seperti itu? Kepada anak sendiri atau murid di kelas? Pernah? Kalau saya sering, karena saya sering setiap anak saya melakukan kesalahan, saya sering Ibu kok kecewa sama kamu, kok gini? Ternyata saya posisi kontrolnya adalah masih menjadi pembuat rasa bersalah. Apa yang terjadi kepada anak-anak kalau kita kontrolnya seperti itu? 1, dia terbebani. 2, dia menyimpan perasaannya dia. Suatu saat itu akan meledak. Jadi kita tahan sama dia. Oh saya ini anak yang gagal. Oh saya ini anak pembuat masalah. Terus saja saya bikin orang tua saya kecewa. Terus saja saya bikin guru saya kecewa. Pada akhirnya apa yang seharusnya dia keluarkan itu memuncak.
bisa aja dia akan membuat masalah yang lebih besar. Itu risikonya ketika kita terus berada pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dikit-dikit anak salah kita langsung, aduh kecewa ibu lihat kamu. Dikit-dikit tidak ada kesalahan, aduh kok ini ya kelasnya bapak nih, kok nggak bisa disiplin, bapak tuh sudah capek. Itu pembuat rasa bersalah, kontrol kita masih ada di sana. Nah kalau yang ketiga sebagai teman, mungkin sudah sering bapak ibu terapkan. Sebagai teman itu kita membaur sama anak-anak, kita memposisikan diri sebagai teman. Artinya kalau kamu nggak bisa ini nanti bapak bantu, ya nggak apa-apa. Tadi kamu buat kesalahan ya nggak apa-apa, tapi tolong ya bantu juga bapak supaya bapak nanti nggak berat ini, supaya ibu nanti bisa ini. Itu posisi teman. Ada ternyata sisi negatifnya. Apa kira-kira sisi negatifnya? Padahal sudah jadi teman, sudah merasa saya udah ngomong baik, halus, sudah posisi sebagai teman dia sama anak, harusnya dia bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan. Tapi kenapa ada sisi negatifnya? Kira-kira apa sisi negatifnya bapak ibu kalau kita kontrolnya hanya sebagai teman? Pertama, anak-anak ketergantungan. Dia hanya mau nurut dengan guru itu saja yang dianggap teman. Coba bayangkan bapak ibu punya teman baik, apa-apa kan maunya sama teman baik, nggak akan mau dengan yang lain. Begitu juga siswa, ketika misal Pak Uyum jadi teman posisi kontrolnya, sehingga anak itu kan terus ke Pak Uyum. Ya, kalau Pak Uyum dia kasih tahu, tahu dia. Kalau guru lain, dia kan teman, tidak akan menurut, hanya kepada satu guru yang dia anggap teman. Itu sisi negatifnya. Yang kedua, anak tidak akan bisa berusaha sendiri. Jadi kan dia berharap bantuan dari teman. Punya teman, saya Pak guru itu baik sama saya. Nanti kalau saya buat kesalahan, pasti kok saya diginiin sama Pak gurunya. Dia banyak sekali akan menggantungkan rasa percaya itu ketika nanti dia akan membuat kesalahan. Gitu. Selanjutnya yang pemantau. Nah yang ini Bapak Ibu lebih cenderung bahasanya halus, tetapi Bapak Ibu memberikan konsekuensi. Ini sini ada konsekuensi. Misal siswa terlambat, Ibu datengin, kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Oh iya, konsekuensinya kamu nanti istirahat tunda 5 menit ya, karena kamu tadi terlambat masuk 5 menit. Tapi Ibu kan catat, tapi anaknya dicatat, dimasukin ke jurnal sikap. Hari Senin, tanggal sekian, si A datang terlambat ini posisi pemantau. Jadi Bapak Ibu guru memasukkan kesalahan guru itu ke dalam sebuah catatan, mencatat perilakunya seperti apa. Ini sudah bagus di pemantau. Tidak kasar, tidak artinya semena-mena, tapi bertanya alasannya dengan baik. Cuman di sini Bapak Ibu masih memberikan konsekuensi yang pas. Artinya kalau dicatat nanti hukumannya begini. Itu Ibu tuliskan, ada datanya. Nah yang terakhir yang diharapkan, ini kan diharapkan ya Bapak Ibu, kita masih berupaya menjadi posisi kontrol yang terakhir, manajer, seperti manajer. Jadi anak itu ketika salah kita tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi bertanya apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan supaya solusinya timbul dari dirinya. Bukan kita yang menyuruh dia. Misalkan datang terlambat, kita ngomong besok jangan terlambat ya, bangun pagi gini kan kita yang ngasih tahu. Tapi tanya ke siswanya, kalau kamu datang terlambat kira-kira seperti apa nanti akibatnya. Ya pasti kan tahu, oh saya kalau terlambat nanti nggak usah malu dilihat teman atau apa. Nah, apa yang kamu lakukan? Itu ada dialog. Sehingga posisi manajer ini dibilang kita berkolaborasi sama siswa. Jadi dibiarkan siswa itu menyadari kesalahannya, kemudian menemukan bagaimana memperbaiki kesalahannya sendiri. Seperti itu posisi manajer. Nah kira-kira dari yang saya sampaikan, posisi yang mana yang Bapak Ibu masih sering ambil sebagai posisi kontrol Bapak Ibu di dalam kelas? Tidak apa-apa, saya aja mengakui saya buat rasa bersalah. Saya lebih sering cenderung senang, saya cepat sedih kalau melihat anak-anak berbuat yang di luar dari yang saya mau. Saya sering merasa kok tega ya anak saya buat seperti ini. Jadi saya lebih cenderung posisi saya adalah pembuat rasa bersalah. Lebih banyak ke sana arah saya. Jarang saya seperti teman itu sering, cuma lebih cenderung saya membuat rasa bersalah kalau diri saya. Dan tentunya saya berusaha supaya saya bisa menjadi manajer posisi kontrolnya. Kalau Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Sharing saja. Pak Koyum silakan. Ini Bapak lakukan posisi kontrol yang mana? Belum Belum merasa, oh berarti perlu refleksi.
terus ya yang mana kira-kira yang paling sering di kelas gitu. Kita kan menghadapi murid banyak orangnya ya, ada yang begini, ada yang nggak kesalahannya begini. Kalau Bu Wayan kira-kira gimana Bu? Yang mana posisi kontrolnya Ibu? Kalau saya hampir sama dengan Pak Koyum, semuanya Semua pernah ya ikut ya. Yang dominan juga nggak ada Bu? belum. Mungkin Bapak Ibu yang lain sama nih. Sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi bagaimana kondisi siswa tersebut, jangka panjangnya, dampaknya, ini pengaruhnya Bapak Ibu ini. Nah, di sini dampak-dampaknya. Jika Bapak Ibu sebagai penghukum, dampak pada murid adalah paling bawah mengulangi kesalahan. Jika kita posisi kontrol terus-terusan sebagai penghukum, anak-anak cenderung terus mengulangi kesalahan-kesalahan karena dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Yang dia tahu hanya menebus dengan hukuman. Pernah dengar nggak kata-kata, kok bandel ya, makin dikasih tahu makin dihukum, besok lagi dia berbuat kesalahan yang sama. Karena yang dia tahu hanyalah, ya sudah, saya sudah dihukum. Dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, anak-anak merasa rendah diri, seperti saya bilang, merasa gagal. Jadi, oh saya anak yang sering buat kesalahan nih, saya anak yang gagal. Kalau sebagai teman, lemah, tidak mandiri, pergantungan. Jika sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau pemantau tadi saya ada lupa, bisa Bapak Ibu ngasih stiker. Sebenarnya boleh-boleh saja. Begitu dia Ibu kasih stiker ya, kalau kamu sudah membersihkan ruangan ini, Ibu kasih. Kita kan sering begitu ya, memberikan dia penanda. Tapi kalau terlalu sering posisi kontrol kita sebagai pemantau seperti itu, maka anak-anak hanya akan peduli terhadap hasilnya. Jadi oh ya nanti saya dapat stiker, oh ya nanti saya sudah bayar kok konsekuensi kesalahan saya, udah selesai. Dia tidak ada niatan untuk memperbaiki diri. Kalau pada posisi manajer yang ini mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi lebih fokus, anak itu akan berpikir kalau saya buat kesalahan ini, saya tahu bagaimana caranya saya akan memperbaiki diri saya. Itu yang diharapkan. Kita kan berbicara tentang harapan juga bahwa posisi kontrol kita bisa sampai pada manajer. Karena tidak terlepas lagi kondisi Bapak Ibu di sekolah belum capek, anak-anak membuat keributan, belum lagi jumlahnya banyak, dan Bapak Ibu kondisi juga kita manusiawi, terkadang ada emosi. Bisa saja kita berubah posisi kontrol jadi penghukum, bisa saja kalau kita mungkin agak santai bisa jadi teman, menyesuaikan situasi mungkin maksudnya ya. Kalau bisa kita tenang, banyak waktu luang nih, kalau kita sibuk lagi udah dilaporin sama murid Bapak gitu, bisa langsung jadi penghukum kita tanpa nanya, jalan kok. Tapi kalau kita banyak waktu santai, hati kita sudah tidak terbebani apa-apa, mungkin kita langsung posisi manajer, ngajak anak berbicara, ngobrol, gimana hanya berkolaborasi menemukan perbaikan untuk dirinya. Jadi mungkin kita bisa berusaha lebih baik lagi, termasuk saya sendiri. Kalau di rumah sama anak itu cenderungnya membuat rasa bersalah, jadi cenderung saya seperti itu sering. Dan sekarang masih berusaha menjadi posisi manajer. Nah, di sini ada cara supaya kita bisa memecahkan permasalahan atau ketika ada anak-anak yang membuat kesalahan, caranya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas anak. Jadi, dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu itu maksudnya adalah mengatakan kepada siswa bahwa membuat kesalahan itu bukan dia satu-satunya yang bisa berbuat kesalahan. Kita sebagai orang dewasa pun bisa salah. Datang terlambat, bisa nggak Bapak Ibu datang terlambat juga? Bisa. Tapi kenapa ketika ada murid datang terlambat, misalnya Ibu marah, terus kita ngomong, kenapa sih kamu terlambat terus? Benar nggak seperti itu? Harusnya diawali dulu dengan stabilkan identitasnya. Kita bilang, itu juga kok terlambat seperti kamu. Ya, kita maklum. Pertama kita harus menjajarkan dulu posisi identitasnya supaya dia tidak menganggap dirinya bahwa satu-satunya nih orang yang paling sering salah. Siapa sih manusia yang nggak pernah salah? Dan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Mulailah dengan kata-kata seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah validasi kebutuhan yang kedua. Kita tanya alasannya.
mengapa dia melakukan kesalahan itu. Kenapa kamu datang terlambat? Tanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan, kira-kira dia sudah sampaikan alasannya, saya terlambat karena semalam begadang mungkin. Kira-kira ada nggak cara supaya malamnya kamu nggak begadang, supaya nanti datang ke sekolahnya tepat waktu? Seperti itu menyampaikan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi ketika dia anak melakukan kesalahan, kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati. Di kelas misalkan si anak mukul, Bapak Ibu punya keyakinan kelas bahwa saling menghormati teman. Ternyata di kelas dia mukul teman. Kita tanya, nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar? Oh iya, saya nggak boleh mukul teman. Saya harus saling menghormati. Biarkan dia yang menjawab dan menyadari bahwa itu yang dia langgar. Dan setelah itu baru kita tanya, kamu ingin memperbaikinya seperti apa? Oh jadi saya nanti kalau marah saya akan ngomong baik-baik. Kasih dia memberikan jawaban-jawabannya. Gitu, Bapak Ibu. Nah sekarang terakhir Bapak Ibu ada studi kasus. Bisa dibaca nih Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu coba diskusikan 5 menit saja. Ada yang ingin mewakili juga boleh. Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Anggaplah Bapak Ibu guru SMP atau SD sama saja. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapat Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Dan sedangkan di kelas 8 itu ada keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu merasa senang, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Pertanyaan pertama, kebutuhan apa yang sebenarnya berusaha dipenuhi oleh Ali? Dari tadi saya sampaikan 5 kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, yang mana sebenarnya Ali ini perlukan? Kenapa dia mengatakan ke Amira kalau nilainya Amira lebih rendah, kenapa dia mengejek? Menurut Bapak Ibu, kesenangan? Ada jawaban lain? Ada 5, bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Penguasaan. Ayo, yang mana? Makanya penguasaan. Putri, penguasaan. Alasannya? Nah, ya, jadi kita bisa mengamati dari sikap anak. Kesenangan bisa saja, tidak bukan berarti salah kebutuhannya. Jadi kalau penguasaan dia ingin merasa hebat di depan temannya dengan memamerkan nilainya yang lebih tinggi. Jadi dia tidak di sana dia punya kebutuhan ingin merasa hebat dan dipuji. Maksudnya dia begitu si Ali, gitu. Sehingga dia mengejek Amira. Yang kedua, keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Ali? 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yang utama yang mana? 3. Saling menghargai. Jadi mungkin saja si Ali berpendapat Amira itu bodoh gitu. Kenapa dia ulangannya kecil? Dia tidak menghargai usaha temannya. Namanya sudah belajar ya segitu nilainya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, posisi kontrol apa yang harusnya Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu kan sebagai guru, posisi kontrol yang mana yang Bapak Ibu akan berikan kepada Ali? Manajer. Karena di sana Bapak Ibu bisa bertanya apa kebutuhannya, kenapa dia melakukan itu. Nah, yang terakhir, terapkan segitiga restitusi. Nah, yang ini bisa Bapak Ibu cobakan nanti di kelas masing-masing jika Bapak Ibu menemukan kasus. Tidak harus Bapak Ibu cermati saja anak-anak seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan kepada anak-anak saran yang lebih baik bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan. Demikian yang dapat saya sampaikan kira-kira dari materi pertama tentang paradigma sampai dengan segitiga restitusi. Ada nggak yang nyangkut Bapak Ibu? Yang kira-kira bisa dilakukan di kelas Bapak Ibu? Posisi kontrol mungkin guys, karena kita sebagai guru pasti paling banyak itu ada posisi kontrol. Kalau saya percaya kita tidak khawatir
apa di masa depan, tapi mau berhasil atau gagal, tapi yang pasti yang akan kita lakukan sekarang itu membentuk kita di masa depan. Naruto. Dari Naruto. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu, ketika kita mendisiplinkan diri, kita mau jadi seperti apa? Kan tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Mau di masa depan kita jadi apa kan sekarang yang menentukan sikap kita. Begitu juga nah, disiplin positif, budaya positif, semuanya. Bapak Ibu nih. Jadi mulailah kita merubah sesuatu yang kita tahu, oh kayaknya itu memang salah saya lakukan. Saya akan mulai berusaha. Walaupun seperti segitiga restitusi, Bapak Ibu juga manusia biasa, manusiawi ketika kita salah, manusiawi ketika kita lupa. Tapi lebih bijaknya lagi jika kita mau belajar, ya kan, memperbaiki apa-apa yang sudah menjadi kekeliruan kita. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sebagai penutup, Pak Kuyum mana senamnya Pak Kuyum? Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya tentang disiplin positif, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan budaya positif, disiplin positif itu di kelas kita masing-masing. Akhir kata yang akhiri dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya baik. Sehat ya? Ada yang kurang enak badan? Ada? Sehat semua ya? Bagus kalau semuanya sehat. Oke, sebelum kita memulai diskusi hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk berdiskusi terkait dengan keyakinan keras. Sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Oke, sudah semua kelihatan semangatnya. Oke, kita akan bersemangat dalam curah pendapat hari ini. Nah, hari ini kita mau ngapain anak-anak? Ibu akan mengajak anak-anak untuk diskusi tentang peraturan kelas terlebih dahulu. Anak-anak tahu peraturan kelas? Ada yang mau ngasih satu contoh peraturan kelas? Angkat tangan dulu sayang ya. Nggak apa-apa menjawab ini bebas ya. Apa peraturan contoh?
tidak boleh main bola di kelas. Bagus. Nah sekarang contoh yang tadi kalian tuliskan di sticky notes yang sudah kalian pegang masing-masing. Tuliskan satu saja contoh peraturan kelas. Silakan, boleh ditulis dalam sticky notes anak-anak semuanya. Pikirkan dulu apa yang mau ditulis. Tadi contoh tidak boleh main bola di kelas. Nah, peraturan yang harus ada di kelas itu apa sih? Ya, jadi anak-anak itu harus ada peraturan apa aja di kelas. Menurut anak-anak, menurut kalian ya. Selesai menulis, anak-anak boleh tempel di depan di sini ya. Oke, Sakila silakan tempelkan di depan. Ayo. Willy sudah tempel di sini ya. Nih. Oke, Sakila sudah. Ayo semuanya boleh menempel. Tempel yang rapi, jangan saling menutupi ya. Ini buka dulu ini. Oke. Nggak apa-apa. Yang menurut kalian saja bebas. Peraturan menurut kalian yang harus ada di kelas. Harus di kelas ini harus ada peraturan apa, gitu ya? Terbalik ya. Sudah? Oh, ada yang belum. Kita tunggu teman-teman yang masih mencurahkan pendapat ya. Ini menurut kalian kan? Nggak usah, boleh bebas, nggak isi nama. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Ya. Brandingnya ceria ya. Kamu anak yang ceria. Makanya ada hakanya. Siapa yang nulis ada hakanya? Yes, mana? Oke. Namanya siapa? Oh iya. Udah ya. Ada yang belum? Oh, coba. Oke. Ada lagi? Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kalian sudah mampu mencurahkan pendapat kalian tentang peraturan yang menurut kalian harus ada di kelas ini. Kita Ibu bacakan ya. Beberapa yang sudah sama nanti Ibu bacakan satuan. Tidak boleh tiba-tiba bermusuhan. Nah, artinya tidak boleh bertengkar ya, mungkin maksudnya ya, jadi bertengkar dengan teman. Setuju tak anak tidak boleh bermusuhan dan bertengkar? Setuju? Setuju. Oke, Ibu tuliskan di sini ya. Kalian sepakat kalau kita di kelas nggak boleh bertengkar? Sepakat? Bertengkar. Oke. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setuju? Kalian mau kelasnya bersih? Berarti buang sampah ada tempatnya ya. Kalau ada tempat sampah, kalian harus buang sampah di tempat sampah. Berikutnya, tidak boleh berantem sama, tidak boleh membuli. Nah, setuju? Setuju atau tidak? Sepakat? Setuju. Berarti anak-anak di kelas harus saling menghargai teman, saling menghormati ya. Tidak boleh membuli. Nah, ada lagi yang berbeda di sini. Ini banyak sekali penulis.
misalnya tidak boleh buang sampah, tidak boleh bermain bola, tidak boleh membuli. Ya isiannya sama ya. Tidak boleh terlambat. Nah ini bagus. Sepakat? Datang tepat waktu ya. Kalian sepakat untuk hadir atau datang tepat waktu. Oke, kita bahas dulu apa yang kita sepakati. Nanti setelah kita sepakat, kita tentukan ya yang mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Sekarang tidak boleh buang sampah. Semua ini tidak boleh buang sampah. Tidak boleh menyuruh, tidak ribut jika ketua kelas pun ribut. Nah ini siapa ini yang buat ya? Ya, maksudnya tidak boleh menyuruh tidak ribut jika ketua kelas pun tidak ribut. Berarti maksudnya kalau ketua kelasnya ribut, dia nggak boleh nyuruh teman-teman untuk tidak ribut gitu ya. Kalau dia sendiri ribut, itu maksudnya. Berarti kamu memahami bahwa itu harus adil, itu maksudnya ya. Adil berarti ya. Berarti harus adil. Adil di sini yang dimaksud adalah tidak boleh menentukan peraturan berdasarkan keinginan sendiri gitu maksudnya ya. Kalau jadi ketua kelas harus adil. Temannya ribut, yang ini ribut, dia ribut, tapi dia ngomong jangan ribut. Mana ketua kelasnya? Itu. Diterima nggak saran dari temannya kira-kira? Nah, karena menjadi ketua kelas adalah menjadi contoh. Tapi yang lain jangan ribut. Ketua kelas diem, kalian ribut ya sama saja. Berarti harus bersikap adil. Anda nanti nggak yang unik di sini? Tidak boleh menghapus soal di papan tulis. Berarti belum dicatat sudah dihapus gitu ya. Tidak boleh bermain raket di kelas. Tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh bermain. Tidak boleh ribut. Nah, tidak boleh ribut, tidak boleh main itu sama dengan disiplin di dalam kelas. Ya, coba dengarkan dulu. Itu kan pendapat dari teman. Boleh nggak orang berpendapat? Boleh. Boleh. Asalkan pendapat yang kalian sampaikan itu tidak dengan kata-kata yang sah, dengan kata-kata yang baik. Gunakan pendapat kalian seperti itu ya. Nah sekarang kita sudah punya ini beberapa contoh peraturan yang sudah kalian sampaikan sendiri menurut kalian. Nah, dalam kesepakatan bersama, coba perhatikan ini. Kalau kamu lain belum nih. Sepakat gak ini? Sepakat. Nah, sebentar setelah ini ada konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan. Contoh, disiplin berarti duduk mendengarkan ibu ketika berbicara. Nah, kamu ngobrol, katanya sepakat, berarti sudah melanggar kesepakatan, ya. Jadi kita lihat dulu kata-kata yang digunakan dalam kesepakatan itu harus kata-kata yang positif. Nah, di sini ada tidak boleh bertengkar. Tidaknya ibu coret, terus jadi boleh bertengkar bu. Nah, ya kita ganti katanya berarti saling apa sama teman? Saling menghormati. Iya. Nah, jadi anak-anak di sini katanya kita tidak boleh bertengkar dengan teman, tidak boleh ngejek teman, tidak boleh memancing teman yang sudah diem terus lagi diejek-ejek supaya dia mau marah gitu ya. Jadi kalian harus saling menghormati. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kan sudah positif kalimatnya ya. Berarti buang sampah pada tempatnya ini juga akan bersama. Berikutnya tidak boleh membuli. Nah ini kan ada kata tidak. Kita ubah jadi apa? Saling menghargai. Saling menyayangi boleh nggak? Boleh. Maksudnya menyayangi kan bukan jangan terlalu dewasa ya. Saling menyayangi itu kamu peduli sama teman, saling menghargai, peduli
Datang tepat waktu, sudah bagus, datang tepat waktu ya. Kemudian adil, disiplin. Oke, sekarang ibu tanya. Ada berapa kesepakatannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepakat nggak? Tahu arti kata sepakat? Sepakat artinya kalian menyetujui. Paham? Ada di sini yang tidak setuju. Saling menghormati, saya nggak setuju bu. Kenapa harus saling menghormati? Ada? Saling menghargai, peduli, buang sampah tempatnya, datang tepat waktu, adil, disiplin. Ada yang tidak setuju? Semua setuju? Semua sepakat? Pertanyaannya, apabila ada temanmu yang melanggar kesepakatan yang sudah dibuat, kira-kira apa yang kalian lakukan? Ya, ini melaporkan ke guru. Lagi? Menasehati. Lagi? Denda. Lagi? Akhirnya? Menegur. Ada lagi pendapat yang lain? Misal, ini sudah bilang nih, buang sampah pada tempatnya. Tiba-tiba temanmu seperti ini, jalan gitu, kamu lihat. Apa yang akan kamu lakukan? Apa? Tindakan yang tepat. Mengambil dan membuangnya. Menegur tadi. Ada yang bilang denda. Kalian setuju ada denda? Setuju? Kenapa setuju? Realistis ya, milih ya supaya nambah uang kas. Nah, kalau guru boleh kasih saran, sebaiknya kesepakatan yang sudah kalian sepakati ini dilaksanakan dengan kesadaran. Jadi anak sudah tahu, orang saya sudah sepakat kok mau setuju. Kalau namanya sudah setuju berarti kamu tidak boleh melanggar lagi. Nah, sekarang dari kesepakatan kita ini, ibu akan tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Apa sih yang kalian yakini tidak boleh dilakukan di kelas ini? Yang pertama, kita saling menghormati. Kalian yakin? Yakin akan melakukan itu? Yakin enggak? Nggak tahu juga. Kalau nggak yakin nggak jadi keyakinan. Harus yakin supaya kamu bisa menahan diri untuk tidak datang ke tempat. Jadi kita meyakini yang pertama, kita yakin Itu apa? Nasi sale sale dari ini saling menghormati itu merupakan nilai kebajikan yang diakui bersama. Saling menghormati itu kan universal banyak abstrak ya. Misal, saling menghormati itu contohnya apa? Temanmu punya tas, ya kan? Kamu boleh nggak buka tas temanmu tanpa seizin? Jadi kalian tahu saling menghormati itu ada banyak macamnya. Jadi satu, menghargai apa yang teman kalian miliki, harus minta izin sebelum mengambil barang orang lain. Kedua, ketika misalkan temannya ngasih pinjam pulpen, kasih ke temannya, kalian harus apa? Udah dikasih pinjam menjaga, ya jangan dirusakin, jangan dihilangin. Salah satu bentuk kita menghormati. Kemudian berikutnya, buang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Ya, jadi anak-anak sepakat, kita yakin untuk menjaga kebersihan. Nah, ini nilai kebajikan.
kebajikan, yakin menghormati, yakin akan hidup bersih. Berikutnya, saling menghargai, peduli. Kita yakin yakin di kelas ini untuk bersikap peduli. Kalau ada temannya sakit, apa yang kalian ucapkan kepada teman? Semoga cepat sembuh. Terus kalau di kelas dia pas lagi belajar dia bilang pusing, apa yang kalian lakukan? Mengantar ke UKS. Setidaknya kalian bertanya, apakah teman kalian baik-baik saja? Bukannya digangguin ya sana. Bukannya digangguin temennya ya, ke depan dulu. Jadi sikap kalian itu merupakan nilai kebajikan, yaitu peduli terhadap sesama. Bukan sesama saja, tetapi juga bisa kalian peduli terhadap lingkungan sekitar. Berikutnya, datang tepat waktu, itu sama dengan disiplin ya. Kita yakin untuk disiplin. Disiplin ini banyak kan? Banyak nggak? Disiplin apa aja ya? Disiplin waktu. Lagi? Disiplin berpakaian. Lagi? Apa? Disiplin pakai pakaian lengkap. Sudah berpakaian. Kebersihan ya, sudah menjaga kebersihan. Jadi disiplin itu anak-anak punya namanya kepatuhan akan diri kalian sendiri. Saya mau melakukan ini supaya tidak terjadi hal ini. Itu disiplin ya. Misal hari ini ada nggak yang nggak pakai sabun? Ini udah pakai sabun. Kemarin sabunnya udah beli. Kemarin putus sabunnya ya. Terus ada nggak di sini yang tidak pakai dasi? Berarti sudah disiplin dalam berpakaian. Ada di sini yang belum mandi? Nggak tahu ya, karena nggak tahu di rumahnya mandi apa enggak gitu ya. Mandinya sedikit. Oke, ada nggak di sini yang tadi datang terlambat? Siapa datang terlambat? Jadi kurang 5 menit. Terlambat apa enggak? Jam 4.3. Datang terlambat. Jam berapa bel sekolahnya? Jam berapa? 7.15. Nah, berarti kalau kalian datang telat, itu kan lebih dari 7.15 maksudnya. Yang mana tadi telat? Kenapa telat? Dikasih tahu maksudnya ya. Jadi anak-anak kalau sudah tahu jam masuknya, anak bangun lebih pagi supaya tidak terlambat. Nah itu disiplin terhadap waktu. Ada lagi satu anak-anak. Kira-kira kalau kalian dikasih tugas sama guru, kalian akan kerjakan tugasnya? Biasanya aku bahasa Inggris. Ini sangat-sangat perhatian dengan Yasmana ya. Berarti Willy peduli sama Yasmana. Ada masa dari tadi apa aja dikit-dikit Yasmana, dikit-dikit Yasmana. Nah, Yasmana harus berterima kasih sama Willy. Dia sangat perhatian sama kamu. Jangan kalau ada teman seperti itu dikit tadi datang terlambat tahu. Terus sekarang Yasmana juga katanya nggak mengerjakan tugas ini, benar-benar perhatian ya sama teman. Kalau ada teman seperti itu, kamu ambil positifnya. Berarti dia ingin memberitahu kamu, oh kamu jangan datang terlambat, kamu kerjakan tugas, gitu ya. Jadi positifnya diambil. Berarti ada teman yang perhatian sama kita, gitu kan? Terima kasih. Willy terus perhatian ya sama teman yang lain juga perhatiannya, dan juga perhatiannya dirinya sendiri. Supaya tahu kalau ini juga ada kekurangan gitu ya. Oke, kalau kamu mengerjakan tugas tepat
waktu dikasih tahu sama bu guru PR sudah berarti kalian bertanggung jawab. Oke anak-anak, kita sudah dapat keyakinan kelasnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 saja. Ya anak ya. Buat apa ada ini di kelas? Ayo, siapa mau kasih ibu jawaban? Buat apa sih bu? Kita menghormati, menjaga kebersihan, peduli, disiplin, bertanggung jawab. Lihat. Pacu. Ya, sini ke depan sini. Tadi kamu Ya, apa kita buat keyakinan kelas? Pilih setuju tadi sepakat. Setuju kan? Setuju, sepakat. Nah, sekarang sudah dapat menghormati, menjaga kebersihan, peduli, disiplin, tanggung jawab. Benar apa ada ini di kelas ini? saya teman-teman menjaga kebersihan. Supaya teman-teman menjaga kedisiplinan. Kelasnya jadi gimana? Kelasnya jadi bersih, Jadi bersih. Terus selain bersih, nyaman nggak? teman. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk Billy sudah maju ke depan memberikan pendapatnya. Oke. Tujuannya dengan menghormati, menjaga kebersihan, peduli, disiplin, tanggung jawab, kalian sudah membentuk budaya positif. Untuk apa budaya positif? Supaya lingkungan kelas kalian menjadi nyaman. Nyaman nggak? Gak ada yang bully, semua jaga kebersihan, semua peduli, gak ada yang datang terlambat. Jadinya nyaman gak belajar? Nyaman, lingkungan jadi nyaman, kemudian kalian belajar juga menyenangkan. Jadi tidak ada teman yang suka ngambil pulpennya hilang, penghapusnya hilang, pensilnya hilang. Nah, kalau sudah yakin akan hal ini bertanggung jawab, peduli dan sebagainya, karena tidak akan mengalami hal-hal yang tidak di dalam kelas, karena semua sudah yakin. Saya yakin akan menjadi anak yang mampu untuk melaksanakan ini. Oke, sebagai bukti bahwa anak-anak itu yakin, sekarang ibu minta kalian berikan jempol kalian di sini, tempel sebagai tanda kalian setuju dan meyakini. Oke, giliran, jangan main serobot mini terakhir. Disiplin nih, pilih. Disiplin itu adalah salah satunya antre ya, giliran. Oke, ibu punya ini nanti jempolnya kalian ini ada di sini, tempel seperti ini, ya, agak tahan. Kemudian kalian boleh taruh di bawah sini. Jadi kita sudah memungut suara ini Kak. Kita sudah berdiskusi dan kalian setuju ya. Setelah kalian isi jempol, kalian boleh tulis nama kalian di bawah jempolnya. Ini Bu Guru ya. Ini tulis Bu Guru. Bu Guru juga harus yakin di kelas akan seperti ini. Bu Guru juga nggak boleh melanggar. Bu Guru Yanti. Udah? Paham? Nah sekarang giliran dari Yasmana. Yasmana dapat kesempatan pertama. Ayo Yasmana. Boleh di mana Bu? Boleh berjejer sama Bu Guru, jarak ke bawah boleh. Atau di samping-samping, yang penting isi nama. Jadi tulis ya namanya. Tahan. Sudah? Yasmana mau jempol di mana? Di sebelah Bu Guru boleh. Tulis namanya. Yasmana. Mana ya tulis? Jadi Yasmana. Oke, Yasmana sudah tanda tangan ini, sudah membubuhkan jempol. Tidak boleh melanggar ya. Paham? Ini sudah bukti. Besok kalau yang melanggar, ini jempolnya siapa? Oke, lanjut sebelahnya. Ya, berderet ke samping aja ya. Di sini sudah Bu Guru tempel boleh.
Besok-besok kalau ada yang lupa, "Ih, saya nggak ikut tuh buat itu," gitu kan, ada buktinya di sini, cap jempolnya, ada bukti namanya. Willy biasanya lupa nanti. Kalau Willy nanti lupa, "Saya nggak ada penyepakati itu, saya nggak ada yakin sama itu." Namanya yang agak besar ya hurufnya, buat namanya agak besar ya biar kelihatan. Asal itu contoh, kan beneran contoh. Karena ada temannya Sakila yang mencontek pekerjaan Sakila. Nah, ibu menyelesaikan permasalahan itu dengan bertanya ke Sakila, dengan kelas apa yang Sakila sudah langgar? Ya, jadi Sakila akan melihat mana ya saling menghormati. Kalau ngomong kasar sama teman, gimana? Bikin teman sakit hati kan? Jadi itu yang harus Sakila lakukan. Nah, apa yang Sakila dapat setelah melaksanakan keyakinan kelas? Sakila jadi bisa apa? Sekarang anak paham ya, kalau melanggar contohnya misalkan emosi sesaat terus maki-maki teman, ngomong-ngomong bahasa kasar, ngejek teman, sudah kita tidak meyakini berarti kalian sudah melanggar, yaitu menghormati. Kita yakin untuk saling menghormati. Saling menghormati itu berarti tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih karena anak sudah bisa menyusun keyakinan kelas kalian sendiri, dan ini harus dilaksanakan ya. Kalian sudah sepakat dan harus melaksanakan. Terima kasih Sakila, berduduk kembali. Ada pertanyaan? Tidak? Mau istirahat? Belum. Sudah jam istirahat ya? Sudah ya? Lagi 5 menit jam istirahat. Oke, sebelum istirahat ibu mau ajak kalian tanya-tanya dulu ya, tanya-tanya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah ibu ajak diskusi? Siapa mau? Ayo satu orang dulu. Willy. Saya kan udah angkat tangan duluan kok. Aku terakhiran, mas aku yang dipilih. Aku angkat tangan berarti kan kamu siap menjawab. Ini kan bukan kuis siapa duluan boleh menjawab. Nanti kalau ibu bilang kuis, aku yang angkat tangan pertama yang jawab. Itu pertanyaan. Dengar tak tadi pertanyaannya? Perasaannya ini gimana setelah ibu ajak diskusi politik kelas? Senang, Senang. Selain senang, gembira, gembira sama senang bedanya tipis, tipis tisu. Ayo lagi. Gembira, senang, riang, happy kan sama artinya. iya, Apa perasaanmu? salah Perasaan. beda lagi. Apakah kamu akan melaksanakan ini atau tidak? Ada gitu jawabannya. Kalau tidak, jempolnya Willy dihapus ya, mana jempolnya? Ya. Willy sudah mau, tidak mau melaksanakan. Kita dulu. Willy bohong berarti ini. Willy ibu tutup dulu jempolnya. Willy sampai berani memberikan jempol. Willy setuju apa enggak? Mau disiplin, mau menghormati enggak? Willy maunya apa gitu dulu? Willy mau bersikap apa di kelas? Disiplin. Terus kenapa bilang akan melaksanakan? Enggak yakin sama diri sendiri. Nah ini contoh ketidakyakinan ya, ibu dapat satu contoh ketidakyakinan. Willy nggak yakin. Saya nggak tahu bu, apakah saya akan bisa melaksanakan itu. Benar ya, kita dalam keseharian kan tidak tahu apakah akan bisa melaksanakan ini atau tidak. Tapi kalian harus yakin. Willy harus yakin. Kalau Willy udah yakin, misal Willy mau buang sampah, Willy lihat papan, harus menjaga kebersihan. Tangan Willy udah gini nih, nggak jadi. Saya kan yakin untuk jaga kebersihan itu maksudnya, paham? Willy mau mukul teman, udah gini tangannya Willy. Ingat lagi, oh iya Bu Guru bilang di kelas saya juga harus yakin. Saya yakin untuk saling menghormati. Saya nggak boleh. Paham ini? Inilah yang menjaga kamu supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini yang menjaga kamu supaya kamu ingat